Militer Israel merilis video serangan ke markas besar Iran di Teheran pada Minggu waktu setempat. Rekaman memperlihatkan asap pekat membumbung usai ledakan di pusat kota Teheran. Dalam serangan itu, Amerika Serikat dan Israel mengklaim pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas akibat serangan yang dilancarkan pada Sabtu pagi 28 Februari. Pada hari yang sama, Iran menembakkan rudal ke sejumlah wilayah di Israel dan negara-negara Arab Teluk sebagai serangan balasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan mereka melakukan serangan rudal dan drone yang meluas terhadap Israel sebagai respons serangan sebelumnya. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan Dewan Kepemimpinan Sementara resmi mulai bekerja pasca wafatnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Pengumuman disampaikan melalui televisi pemerintah di tengah memanasnya konflik Iran dengan Israel dan serangan gabungan AS Israel ke Teheran. و آمریکا و اسرائیل باید بدانند که جز سرافکندگی برای اینها هیچ ارمغانی نخواهد داشت و ملت عزیز ما که امروز سوگوار درگذشت این شهید بزرگوار هستند با حضورشون و با در میدان بودنشون در مساجد و در خیابانها نقشه های شوم دشمنان رو باید دست به دست هم بدیم و نقشه برآب بکنیم. بر اساس 111 قانون اساسی امروز شورای موقت رهبری کار خودش رو شروع کرده و به حول قوه خدا با قدرت مسیر امام رو و مسیر رهبر عزیز رو و مسیر تمام حق طلبان دنیا رو با قدرت ادامه خواهیم داد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت در برهم کوبیدن پایگاه‌های دشمنان در اقدامند و اقدام خواهند کرد و دشمنان رو مثل همیشه ناامید خواهند نمود. Hingga Minggu waktu Iran, Israel dan Amerika Serikat masih menggempur Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang serangan terhadap ibu kota Iran akan semakin meningkat dalam beberapa hari mendatang. Berbicara dari atap markas militer di Kiryat, Tel Aviv, Netanyahu bilang Israel melibatkan bantuan Amerika Serikat dalam kampanye militer terhadap Iran dan mengaku sudah 40 tahun mengharapkan serangan mematikan terhadap Iran. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. Sementara kata pakar hukum internasional Universitas Pajajaran, Teguh Reza Shah, serangan balik yang dilakukan Iran terhadap Israel adalah sah di mata hukum internasional dan sesuai piagam PBB. Teguh Reza Shah bilang Iran mempertahankan kedaulatannya dan mayoritas warga Iran masih mempercayai pemimpinnya. Nasional. Dan untuk dalam kondisi saat ini, untung Iran adalah negara demokrasi yang sudah memiliki tradisi yang kuat dan sudah terbiasa menghadapi anasir-anasir yang mencoba merusak negara mereka. Kita berhadapan dengan Iran, negara yang mempertahankan diri karena mereka sudah diserang tanggal 28 lalu oleh Amerika Serikat dan Israel. Dan yang sedang mereka lakukan sekarang adalah menjawab ancaman tersebut sesuai dengan pasal 51 dari piagam PBB, di mana mereka berhak menggunakan cara-cara untuk mempertahankan kedaulatan. Pasca tewasnya Khamenei akibat serangan AS Israel, warga Iran berkumpul di lapangan Ein Halab, Teheran sebagai bentuk duka cita. Warga berduka atas kematian pemimpin tertinggi mereka sekaligus mengutuk serangan AS Israel. Televisi pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan 7 hari sebagai libur nasional. Serangan Israel Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu lalu menewaskan pimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Lantas seperti apa situasi di kawasan Timur Tengah pasca kematian Khamenei? Apakah perang akan segera berakhir atau justru Iran akan semakin melawan? Apa dampaknya untuk situasi wilayah Arab Teluk dan juga Indonesia?
Pagi ini saudara sudah terhubung melalui sambungan daring. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada pengamat senior Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman dan juga ada guru besar bidang hubungan internasional Saint Petersburg State University Rusia, Koni Rahakundini. Selamat pagi Pak Mustafa, Bu Koni, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, terima kasih. Selamat pagi, kabar baik. Oke, alhamdulillah. Saya mau ke Pak Mustafa lebih dulu. Pak Mustafa, kemarin kan kita dihadapkan dengan pemberitaan bahwa tewasnya pimpinan tertinggi Iran ini masih simpang siur. Tapi sekarang otoritas tempat sudah menegaskan bahwa memang Ali Khamenei sudah tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel ini. Nah, kalau dari sudut pandang Anda, Pak Mustafa, akan seperti apa eskalasi konflik Iran-Israel terkait dengan kondisi tewasnya Ali Khamenei? Hampir dipastikan ya, setelah tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, maka akan ada eskalasi seperti banyak atau sering ditegaskan oleh pemimpin Iran sendiri dan juga loyalis-loyalisnya yang ada di luar Iran seperti di Lebanon, di Irak, bahwa Iran harus melakukan aksi pembalasan yang semaksimal mungkin atas tewasnya Ali Khamenei ini. Kebetulan tadi malam saya mengikuti wawancara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dengan stasiun televisi Al Jazeera. Abbas Araqchi yang selama ini disebut atau dikesankan sebagai sayap moderat dalam pemerintahan Iran, tadi malam dia sangat tegas ya, sangat marah atas di mana Israel dan Amerika mengambil keputusan untuk membunuh Ali Khamenei. Dia mengatakan bahwa Iran berhak melakukan pembalasan dan pembalasan ini akan dilakukan semaksimal mungkin ya, dan itu pun juga disampaikan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam wawancara dengan CNN tadi malam juga, bahwa dia berjanji akan melakukan pembalasan semaksimal mungkin atas kematian Ali Khamenei. Dan ini tentu terkait tidak hanya harga diri ya, tapi juga konsumsi domestik Iran, di mana ketika berita sudah positif atas tewasnya Ali Khamenei, betapa banyaknya rakyat Iran berduyun-duyun ke lapangan terbuka di Teheran, di Mashhad, di Qom ya, dan di Isfahan. Dia tidak peduli lagi kalau negaranya dalam keadaan perang dengan Amerika dan Israel. Dia sudah tidak mempedulikan bahwa dia mungkin setiap saat kena serangan pesawat tempur dari Amerika, tapi mereka berduyun-duyun keluar ke tempat-tempat terbuka, menangisi dan meratapi atas kematian Ali Khamenei dan meneriakkan YIL ini harus balas dendam ini. Ini mungkin tradisi Syiah ya. Tradisi Syiah memang begitu, kalau sudah seorang pemimpinnya sudah tewas ya, mereka tuh sudah seperti ada gerakan semacam gerakan bunuh diri atau gimana lah ya. Jadi ini akan terjadi eskalasi ya. Bagaimana bentuk eskalasi tersebut ya, kita lihat kan sudah serangan Iran terhadap sasaran Israel maupun Amerika ini dalam sejak hari Minggu kemarin ya, hari Minggu sekarang Senin, ada eskalasi ya di Tel Aviv ya. Kemudian ada salah satu radar sudah mencapai Siprus ya. Kemudian milisi-milisi Irak yang pro Iran sudah melakukan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer yang ada di Irak, seperti yang ada di Erbil maupun yang ada di Kota Baghdad. Jadi akan terjadi eskalasi atas merupakan yang bisa dianggap merupakan dampak dari atas kematiannya Ali Khamenei ini. Eskalasi seperti apa, Pak Mustafa? Mungkin apakah konflik ini akan semakin meluas di kawasan Timur Tengah, atau memang ada dari balasan yang dilakukan oleh Iran? Apakah ada pola khusus yang Bapak lihat? Ya, tentu ini kan sesuai perencanaan ya. Sesuai tokoh-tokoh politik Iran seperti Presiden Iran Masoud Pezeshkian maupun Menlu Abbas Araqchi yang kedua-duanya juga dikesankan sebagai tokoh moderat dalam pemerintahan. Tentu dia juga tidak lepas dari konsumsi domestik ya,
dia harus melakukan pernyataan keras dan melakukan eskalasi juga, tapi sesuai dengan perencanaan yang sudah dipelajari secara seksama, karena tidak bisa sembarangan ya. Saya lihat walaupun sudah ada statement-statement keras dari tokoh-tokoh politik Iran, tapi tampaknya eskalasi yang dilakukan Iran dari dampak kebatinan alamin itu masih tampak terencana, terukur ya. Tapi juga sekaligus ya, Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri itu Menlu Iran tersebut mengatakan bahwa kalau memang Amerika punya niat atau punya keinginan untuk mengakhiri perang dan dia mengakhiri terlebih dahulu, maka Iran adalah terbuka. Jadi pintu diplomasi ini masih terbuka bagi Iran ya. Asalkan Amerika yang melakukan dulu, karena Amerika kan dan Israel yang melakukan serangan dulu. Tentu mereka lah yang harus berinisiatif untuk melakukan atau menghentikan perang ini setiap saat. Oke, itu dari sudut pandang Pak Mustafa, tapi kalau Bu Kony sendiri melihat eskalasi konflik Timur Tengah ini, pasca kematian Ali Khamenei, seperti apa Bu Kony? Eskalasinya ini akan ada beberapa aspek yang kita mesti ukur ya. Tapi saya sebelum ngomong tentang eskalasi, saya mau bilang dulu. Apa resiko terbesar Indonesia? Karena resiko kita itu adalah pada persepsi geopolitik, sehingga kita mesti hati-hati. Yang kedua adalah menurut saya ini langkah tepat atau exit door untuk mereposisi posisi kita di board of peace. Karena sekarang board of peace telah menjadi board of war instead of peace gitu kan. Nah tapi kalau saya ditanyakan misalnya skenario-nya satu apa? Skenario satu itu adalah bagaimana limited war berkepanjangan akan terjadi. Ini menurut saya sekitar 45-50% lah. Ya, serangan udara bolak-balik, perang proksi meningkat, tidak ada invasi besar. Tetapi ada juga regional escalation yang bisa tidak tertahankan. Kenapa? Kita mesti ingat. Tadi bisa disampaikan betul dari posisi Iran apa saja dan kenapa Iran sudah mau total war, kira-kira demikian ya. Tapi kita mesti ingat, besok itu Hari Raya Purim Israel. Hari Raya Purim Israel itu adalah hari raya peringatan pada di era Persia kuno ketika Israel mau dimusnahkan. Sehingga besok itu tanggal 3 Maret itu menurut saya adalah momentum kunci bahwa Israel juga akan lebih total daripada beberapa hari ini. Nah jadi dari sisi Iran kita sudah paham, dari sisi Iran dan blok Iran, tetapi dari sisi bloknya Israel dan mungkin Amerika Serikat di sana juga, Inggris sudah masuk dan lain-lain, adalah besok itu adalah Hari Raya Purim dan itu nggak bisa dikesampingkan. Oke, kembali ke regional escalation. Menurut saya regional escalation itu akan 35% ketika misalnya Hizbullah buka front penuh, kemudian Amerika kirim angkatan daratnya besar-besaran gitu kan. Kemudian bagaimana Indonesia terus akan membabi buta menyerang apapun termasuk tempat-tempat di negara tetangga. Dan yang paling fatal ketika Hormuz ditutup atau tertutup. Hormuz itu bisa terjadi dua hal ya, apakah ditutup total oleh Iran, oleh kekuatan Iran, atau tertutup karena terjadi stagnation di sana. Semua kapal-kapal tanker tidak bergerak dan lain-lain. Apapun yang terjadi, apakah sengaja tidak disengaja, dampaknya Hormuz itu akan berakibat kepada seluruh dunia. Yang ketiga adalah bagaimana, tapi ini kemungkinannya sangat rendah ya, mungkin saja terjadi yang sampaikan tadi, deeskalasi. Ketika elit Iran memilih untuk konsolidasi internal. Tetapi ini saya ragu karena bendera merah sebagai simbol balas dendam Iran itu sudah dikibarkan gitu. Jadi ini yang kenapa menurut saya tadi saya buka dengan Indonesia itu harus hati-hati karena early warningnya dampak minyak pasti naik, kemudian volatilitas rupiah pasti tergoyang dan biaya logistik biaya logistik global akan berpengaruh pada kita. Dan yang paling parah tekanan domestik. Karena gini ya, soal Palestina itu sensitif di Indonesia, ya kan? Ada dilema juga posisi bebas aktif dan kita ada di board of peace atau board of war sekarang saya menyebutnya, dan bagaimana resiko partisipasi opini publik yang akan sangat masif. Itu kalau menurut saya. Oke, ada beberapa pertimbangan berarti tadi ya, selain dengan ekonomi juga tekanan domestik, ada juga mengenai persepsi geopolitik. Nah kalau tadi Bu Kony menyinggung soal BOP, jadi BOW, sekarang kalau menurut kata Bu Kony, berarti Indonesia seperti apa seharusnya untuk mempertimbangkan BOP untuk saat ini, Bu Kony? Gila ya, kita tuh mesti nggak boleh bergeser dari fondasi Indonesia yang dengan politik bebas aktif kita, itu udah kayak harga mati kita lah. Jadi jangan sampai posisi Indonesia itu bergeser. Ini karena ini menjadi anchor legitimasi kita sebagai bangsa berdaulat. Kemudian kita harus paham bahwa konteksnya sekarang tuh Indonesia jadi terbelah dan kita masuk ke BOP atau BOW ini. Pertama kita antara Barat, yaitu Amerika dan mitranya, kemudian Rusia dan BRICS,
yaitu Rusia, Cina dan lain-lain. Lalu kita ini dengan ada di BOP sebenarnya dengan dunia Islam dan Global South itu ada posisi Indonesia yang agak jadi dipertanyakan gitu loh. Karena sekali lagi apapun pesannya BOP tentang kita tuh hanya ikut jalan kemanusiaan and so on and so forth, Gaza itu adalah medan operasi yang sangat volatil. Dari operasi keamanan, operasi kemanusiaan bergeser dalam hitungan sepersekian detik ke operasi keamanan itu dia sangat terjadi. Bayangkan aja Papua ya, seperti apa nih? Papua berbaurnya sipil militer atau dengan pergerakan. Nah, mungkin ini tuh 1000 kali Papua, sangat volatilnya itu. Bagaimana kita akan mengorbankan atau membawa tentara kita ke sana? Jadi sekali lagi kita mesti punya keyakinan kalau tetap ada di BOP, kita mesti ada di bawah prinsip multilateral, tidak terlibat operasi ofensif, tidak ada basing permanen, ya kan? Dan rules of engagement kita mesti jelas. Ketika rules of engagement kita nggak jelas, tentara kita pasti korban. Oke, itu dari Bu Kony. Saya mau ke Pak Mustafa lagi mengenai melihat kondisi terkait dengan pola penyerangan Iran ini terhadap penyerangan balas dendam begitu ya. Pak Mustafa, kemarin kan Oman sempat menjadi salah satu negara yang memang luput dari balasan Iran. Tapi sekarang Oman juga jadi sasaran juga. Nah, kalau melihat pola-pola seperti ini, Pak Mustafa, apakah bisa digambarkan atau diartikan sebenarnya Iran memang semarah itu dengan tadi Pak Mustafa singgung untuk melakukan balas dendam, apalagi setelah tewasnya Ali Khamenei? Ya, sebetulnya Iran melakukan serangan atas sasaran militer Amerika yang berada di berbagai tempat di Timur Tengah ini, itu kan sejak hari pertama ya. Kemudian lanjut ke hari kedua, yaitu hari Minggu, ya sekarang ke hari ketiga ya, hari Senin ya. Qatar, Kuwait, dan terakhir juga Oman, dan juga diberitakan bahwa Iran sudah meluncurkan rudal balistiknya ke arah kapal Indo Amerika Abraham Lincoln. Nah, dalam konteks ini Menlu Iran Abbas Araghchi itu sudah melakukan komunikasi dengan pemimpin Qatar, Kuwait, Arab Saudi, kemudian Oman juga tentunya ya, dan Mesir ya, bahwa apa yang dilakukan Iran dengan meluncurkan berbagai model rudal balistiknya ke negara-negara tetangganya itu bukan ditujukan kepada negara yang bersangkutan, tapi adalah ditujukan kepada pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di negara tersebut. Jadi Menlu Iran terus menegaskan kepada para pemimpin yang menjadi sasaran tembakan rudal balistik Iran itu bahwa harus dipisahkan antara kedaulatan negara tersebut dengan pangkalan militer Amerika yang berada di situ. Abbas Araghchi juga menegaskan bahwa Iran sangat menghormati kedaulatan semua negara yang menjadi sasaran tembak rudal balistik Iran dan sekaligus menjaga kesatuan dan persatuannya. Jadi ini pesan politiknya apa? Jangan khawatir. Jangan khawatir terhadap misalnya setiap saat ada serangan rudal balistik Iran terhadap negara tersebut. Dengan kata lain bahwa Menlu Iran tersebut mengatakan bahwa serangan Iran ke negara-negara tersebut itu adalah terukur ya, tidak serampangan misalnya. Adapun misalnya Oman ya dikenal selama ini sebagai mediator ya dalam perundingan nuklir antara Iran sama Amerika. Oman itu sangat berjasa, tapi umpama seandainya nanti Oman juga menjadi sasaran, itu dipastikan bahwa ada pangkalan militer di negara tersebut, dan jarak Oman sama Iran ini kan sangat dekat gitu kan. Jadi tidak perlu Iran bersusah payah memakai rudal balistik yang tercanggih, dengan hanya memakai rudal balistik yang berjarak 200-300 meter saja sudah sampai ke Oman itu. Jadi akan paling mudah menjadi sasaran Iran ya atas negara-negara yang bersangkutan itu seperti Oman, Qatar, Uni Emirat, Kuwait, Arab Saudi, Irak, itu sasaran yang paling mudah di mata Iran, dan sudah dilakukan hampir tiap hari mungkin ya. Salah satu negara tersebut ya akan menjadi sasaran Iran, terutama Irak ini. Irak ini menjadi wilayah yang paling mendidih kedua
setelah Iran sendiri ya. Perkirakan Irak ini akan eskalasinya juga cukup maksimal nanti ini karena begitu banyaknya milisi-milisi Syiah pro Iran yang ada di Irak. Mereka mungkin tidak akan tinggal diam khususnya setelah kematian Ali Khamenei. Mereka kelihatan marah sekali. Ada gerakan di Irak itu setelah ada berita positif atas kematian Khamenei tersebut. Jadi Irak itu menjadi wilayah kedua yang akan paling tinggi eskalasinya, paling kuat eskalasinya pasca Iran sendiri. Oke, kita kerucutkan lagi Pak Mustafa, berarti dengan apa eskalasi yang saat ini tengah bergulir begitu ya antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, apakah memang ini masih dilandasi dengan adanya alasan senjata nuklir? Apakah sudah bergeser? Mengingat sekarang sudah ada pemimpin tertinggi Iran sudah tewas dari serangan Amerika Serikat dan Israel ini. Perang sekarang ini ya, perang itu berbeda dengan perang tahun lalu yang 12 hari tersebut. Perang yang sekarang ini itu sudah lingkupnya atau konteksnya tidak terbatas pada nuklir, tapi sudah rudal balistik. Kemudian akibat dari Iran terus bersikukuh mendukung proksi-proksinya yang ada di berbagai negara di Timur Tengah ini. Jadi agenda perundingan saat ini itu sudah lebih meluas. Tidak hanya isu nuklir aja, tapi rudal balistik dan proksi-proksi. Ini yang membuat perundingan Amerika sama Iran ini terjadi deadlock, kebuntuan. Karena Amerika meminta suatu hal yang mustahil diterima oleh Iran. Misalnya Amerika nuntut pada Iran dalam perundingan tersebut, Iran hanya diizinkan menggunakan rudal balistik yang jangkauan tembaknya hanya sejauh 300 meter. Tidak mungkin lah. Iran itu sekarang sudah punya rudal balistik, sudah jangkauan tembaknya mencapai 2000, melebihi wilayah Israel tersebut. Nah, ini yang menjadi perundingan tersebut menjadi buntu. Jadi sudah meluas. Bahkan sekarang Israel sudah terang-terangan bahwa perang ini tujuannya adalah perubahan rezim, ya. Perubahan rezim ini juga menjadi suatu yang menjadi tidak mudah perang ini. Okay. Kalau memang bersikukuh Israel dan Amerika untuk melakukan perubahan rezim, ini perang ini adalah akan lama. Cuma sekarang perubahan rezim ini ukurannya seperti apa? Apakah hanya dengan tewasnya Ali Khamenei sudah selesai atau masih belum? Atau yang dimaksud perubahan rezim ini adalah perubahan rezim Iran secara keseluruhan yang dilahirkan dari revolusi tahun 1979. Okay. Kalau yang pertama yang jadi sasaran udah selesai, Ali Khamenei sudah tewas. Tinggal sekarang bagaimana Donald Trump mengambil inisiatif untuk melakukan gencatan senjata. Tapi kalau yang kedua, perubahan secara keseluruhan, ini perang akan berkepanjangan yang tidak tahu sampai kapan. Oke, yang saya tangkap ada unsur kekuatan di sini. Nah, saya mau bergeser ke Bu Kony. Bu Kony, kalau misalkan terkait dengan perbandingan kekuatan, katakanlah di sini untuk militer antara Iran dan juga Israel, kalau situasi semakin memanas, apakah ini sepadan ataukah ada sudut pandang lain dari Bu Kony? Kalau melihat perang ini tuh jangan pernah melihat ya seolah-olah dua negara yang berperang, tetapi bagaimana aspek negara-negara koalisi atau negara aliansi atau negara pendukungnya. Jangan lupa Iran itu sangat dekat dengan Rusia, Iran itu sangat dekat dengan Cina juga gitu kan, dan beberapa negara Global South. Nah ini yang kemudian tadi kenapa saya pembukaannya saya itu dengan Indonesia tuh posisinya harus sangat berhati-hati dan sangat harus kembali kepada jiwa kita yaitu non-alignment, dan kenapa saya sarankan untuk kita segera menjadikan momen itu exit door kita dari BOP karena posisi kita tuh akan sangat rentan gitu. Kita tadi sudah bilang kan kita terbagi dalam tiga poros nih. Gimana kita bisa memainkan poros itu dengan sempurna di tengah sekali lagi ketika kita terlibat dalam BOP. Posisi tentara kita itu nggak secure menurut saya. Jadi kita mesti sangat hati-hati di sana. Yang kedua, kita mesti ingat bahwa kalau dampaknya ini akan ke dalam negeri ya. Ini yang menurut saya mungkin lebih kita harus concern juga. Inflasi ya kan bisa terjadi, kemudian terutama terjadi dari inflasi energi, kemudian bagaimana tekanan rupiah, neraca perdagangan. Nah, bagaimana kita risk off kenaikan kebutuhan antara demand devisa energi dan tekanannya
kurvanya itu bisa kita bisa seimbangkan, karena ini menjadi PR lebih besar. Instead of misalnya presiden tiba-tiba ingin terbang kemanapun itu untuk menjadi penengah gitu. Menurut saya sebelum terbang kemanapun, posisi kita itu harus tetap terlibat secara guardrails yang wajib ya. Satu, mendorong payung PBB, ya kan. Jadi mungkin tidak mengedepankan tentang isu BOP lagi, tapi mendorong payung PBB, dan bagaimana force protection kita tuh harus berlapis untuk militer kita kalau tetap kita akan ikut terlibat. Bagaimanapun kita tuh harus punya komunikasi paralel yang sangat baik, karena kita gerakan non-blok itu nggak boleh hilang dari Indonesia sendiri. Kalau tidak, presiden akan pasti menemui masalah, karena kalau dipaksakan, yang saya khawatirkan adalah mission creep, yaitu misalnya dari tadi yang saya ceritakan, dari humanitarian troops menjadi security enforcement, karena kan daerah situ sangat tidak stabil. Kemudian eksposur pasukan meningkat dan resiko politik kita pasti melonjak. Karena apa? Saya mesti tekankan sekali lagi ya, kemanapun pasukan ke daerah sana, ke area sana, itu akan dilihat dengan sangat skeptis oleh masyarakat setempat. Jadi ada PR besar itu. Tapi yang paling menjadi sekarang legacy kita yang mesti kita pertahankan, bagaimana equidistant kita terhadap Washington, terhadap Teheran, terhadap Riyadh, terhadap Beijing, terhadap Moskow. Coba, dengan sebenarnya kita tadinya lebih sederhana PR-nya, tapi karena kita ada di BOP, Washington, Teheran, Riyadh, Beijing, Moskow itu menjadi suatu hal yang kita sangat harus pikirkan. Ini menjadi PR Kementerian Luar Negeri yang diplomat-diplomat ulung kita juga harus keluar untuk kemudian mendukung pandangan presiden. Tapi sekali lagi saya melihat dari kepentingan Indonesia ya. Sekali lagi saya mau ini bicara dari kepentingan Indonesia. Ini sebenarnya bisa menjadi exit door Indonesia keluar dulu dari BOP. Karena ketika Indonesia keluar dari BOP, posisinya lebih enak. Dia di posisi tetap jati dirinya sebagai non-alignment countries. Oke. Tadi kan Bu Kony menyinggung soal Indonesia harus berhati-hati begitu ya. Kerap kali Ibu menggaungkan soal terkait dengan hal tersebut. Jadi kalau menurut idealnya untuk saat ini, apalagi Indonesia sepertinya sudah siap jika diperlukan sebagai mediator begitu Bu, untuk Iran dan juga Israel dan juga Amerika Serikat ini. Apakah ini menjadi langkah yang ideal untuk dilakukan atau seperti apa dari sudut kacamata Anda? Kalau dari kacamata saya betul, sebagai mediator itu memang tapi kembali menjadi mediator itu jembatan kita posisinya mesti jelas. Kita itu jembatan antara Barat dan Global South. Makanya kembali saya pertanyakan soal tadi di BOP itu menjadi exit door, momen Iran ini menjadi exit door dari BOP, supaya kita betul-betul bisa menjadi mediator yang tepat di antara dua kubu ini. Kedua, bagaimana kita menjadi mediator kredibel, itu menjadi sangat penting, ya kan? Ketiga, kita itu menjadi, kalau kita bisa lakukan ini betul, kita akan menjadi middle power yang naik kelas, karena kita telah menjadi pemain global yang beneran. Artinya, kembali, apapun diskusi kita ini harus merefer kepada BOP yang sebenarnya membuat posisi Indonesia itu akhirnya dilihat itu seolah-olah ada di blok aliansi Barat. Nah, sekali lagi, sebenarnya krisis ini untuk Indonesia kalau memang mau digunakan oleh Pak Prabowo, bisa betul melahirkan middle power breakout. Tetapi middle power breakout itu harus berbasiskan kemandirian kita, keberdaulatan kita dalam bersikap, yaitu dalam posisi non-alignment movement. Oke, kalau Pak Mustafa melihatnya seperti apa nih? Apa yang harus dilakukan Indonesia di tengah konflik Timur Tengah, apalagi di kondisi seperti saat ini? Ya, tentu ini situasi sedang rumit ya, sedang rumit. Sebetulnya kalau memang ingin mengakhiri perang ini kan tidak sulit-sulit banget ya. Yang penting ada political will. Ini khususnya dari Trump. Jadi Trump bisa melakukan seperti pada perang tahun lalu 12 hari, tiba-tiba Trump berinisiatif untuk melakukan supaya perang ini segera diakhiri, ini berakhir ya. Nah, perang ini pun ya, seperti saya katakan tadi, Menlu Iran Abbas Araghchi itu sudah membuka pintu. Artinya sudah memberi pesan politik kepada Trump khususnya dan Barat pada umumnya ya, bahwa perang ini setiap saat bisa berakhir asalkan mereka yang mengambil inisiatif, seperti juga yang terjadi pada perang tahun lalu. Ini kan sebetulnya pesan politik yang sangat positif. Tinggal sekarang keputusannya adalah di tangan Amerika dan Israel ya. Kalau mereka masih terus melanjutkan perang ini dengan tujuan tadi itu adalah mengubah rezim Iran yang dilahirkan dari revolusi tahun 1979 secara keseluruhan, ini semakin sulit, semakin tipis kemungkinan perang ini adalah berakhir dalam waktu dekat. Tapi kalau yang dimaksud perubahan rezim itu hanya kematian
Ali Khamenei sudah meninggal. Sekarang tinggal ditunggu waktunya yang tepat, khususnya untuk Trump untuk berinisiatif ya mengakhiri perang ini dengan dalih misalnya Trump bisa membuat dalih kematian Khamenei itu ke rakyat Iran, ke masyarakat Barat, juga kepada Israel misalnya, supaya dia punya dalih yang kuat untuk mengakhiri perang ini. Oke, berarti kalau dari Anda melihat konflik atau eskalasi Timur Tengah ini, apa yang bisa menjadi hal untuk bisa meredakan Pak Mustafa selain memang dari Trump itu sendiri? Apakah mungkin ada langkah lain? Ya, saya pikir kartu ini ada di tangan Amerika, Donald Trump. Seperti juga perang tahun lalu. Hanya Trump yang bisa mengakhiri perang ini. Karena kalau Trump yang mengambil inisiatif ya, Iran kan sudah membuka pintu melalui menlunya ya dalam wawancara Al Jazeera tadi malam, tapi juga bisa menundukkan Israel. Israel menerima. Israel ini juga paling susah nih dalam perang ini. Faktor Israel ini paling sulit. Ini juga yang menentukan lama dan atau panjangnya perang ini. Kalau Trump mengambil keputusan berani dengan alasan sudah berhasil membunuh Ali Khamenei, diharapkan Trump itu bisa menundukkan dan dengan menekan Israel supaya menerima inisiatif mengakhiri perang ini. Oke, ini sebenarnya yang menjadi sorotan kita semua beberapa hari ini dan juga ke depan tentunya bagaimana eskalasi konflik Timur Tengah ini, Amerika Serikat, Iran dan juga Israel akan berakhir ataupun berujung. Tentu harapan kita semua bahwa memang konflik ini bisa mereda secepat mungkin, ada solusi dari kedua belah pihak terkait dengan kondisi ini, apalagi tadi yang disinggung oleh Bu Kony bahwa bisa mendapatkan dampak lebih besar lagi, dampak inflasi, krisis energi dan juga ekonomi. Kita perhatikan bersama dan juga berharapan bersama. Saya mau tambahkan sedikit aja. Oke, boleh nggak saya tambahkan sedikit? Ini kuncinya nggak cuma di Trump, sama sekali bukan cuma di Trump. Karena tadi saya bilang besok itu hari raya Purim dan Israel itu akan mati-matian. Dia itu kehormatan dia gitu loh. Karena itu ada di kitab suci mereka, perjanjian lama. Yang saya mesti ingatkan, kita itu punya PBB dan sekarang Rusia dan Cina sedang mendorong agar segera PBB ini membahas ini dan bagaimana PBB dapat menyelesaikan masalah ini. Jadi saya sih nggak terlalu sepakat kalau seolah-olah kunci dari dewa semua itu adalah Trump. Karena Trump is not as powerful as is gitu loh. Jadi kita mesti sangat hati-hati melihatnya. Tapi yang paling penting, eskalasi bisa sangat meningkat ketika eskalasi maritim, terutama di Hormuz terjadi. Kemudian kematian massal, kita nggak tahu di negara Teluk yang salah sasaran, airport-airportnya sudah diserang, ya kan, tempat-tempat strategis sudah diserang, dan bagaimanapun juga adalah infrastruktur energi Teluk itu terdampak. Jadi sekali lagi ini tidak masalah hanya Trump atau hanya Netanyahu. Ini sudah sangat kompleks sehingga kita harus menunggu bagaimana juga reaksi Rusia dan reaksi Cina di PBB dan apa yang akan dilakukan Rusia dan Cina atas kejadian ini. Oke, Bu Kony, singkat saja, saya punya satu pertanyaan lagi terkait dengan kondisi Iran saat ini dengan kekuatannya, apakah memang diperlukan untuk bantuan Cina dan juga Rusia khususnya? Tanpa diminta pun saya rasa kita udah akan tahu betul bahwa Rusia dan Iran, Cina dan Iran sangat dekat. Mereka itu rekan seperjalanan. Contoh, ketika Rusia mengalami kesulitan panjang dengan beberapa tahun terakhir ini setelah Ukraine-Russia War, siapa yang bantu? Banyak hal kedekatan dengan Iran. Maka Rusia itu negara yang paling tahu berterima kasih dan bertanggung jawab kepada saudaranya. Saya rasa direct or indirectly, terbuka atau tidak terbuka, Rusia akan mendorong penuh Iran dan membantu Iran. Oke, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa hari ini. Dua narasumber bersama dengan saya, pengamat senior Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman dan juga guru besar bidang hubungan internasional St. Petersburg State University Rusia, Kony